Saya jujur dapat hadiah simak. Oh enggak ada kita ada. Ya sabar. Ada yang dipaksa sama temennya buat datang sis ngaji yuk sis kok maksiat terus ayo. Ngaji. Ada yang datang ke sini yang belum berhijab tiba-tiba berhijab. Gak usah malu, gak usah malu disebut kamu hijabnya musliman. Kadang dihijab, kadang enggak. Gak apa-apa, latihan kita doakan mudah-mudahan dapat tidak. Yang aneh laki-laki datang ke sini tiba-tiba berhijab. Makanya sadar. Allah. Nah, perjuangan sampai ke sini bukan enggak yang biasa, itu luar biasa. Dari sekian banyak a lot of people Indonesia in Japan. Oh my God. Banyak orang Indonesia di Jepang yang kemudian gak datang ngaji. Tapi teman-teman dikersain. Disempatkan. Dikersain itu dikasih hidayah buat sampai datang ke sini. Maka di dalam kitab Nasoihul Ibad karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantan. Beliau ini meninggal di orang Banten. Kayaknya Al-Bantani. Antigoni Al-Popoi. Dari Popo. Bandung. Misalkan Kang Andi Al-Cianjuri dari Cianjur. Sumedang I. Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani itu dimakamkan di pemakaman Ma'al di Mekah. Kalau dari Masjidil Haram sekitar 15 menit itu sampai ke pemakaman Ma'al. Di situ ada juga Ibunda Siti Khadijah dan juga anak-anak dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan juga di situ ada makam Kiai Bahmun di situ. Baginda Rasulullah Muhammad SAW, siapa yang dimakamkan di pemakaman Ma'la dibangkitkan masuk surga tanpa hisab. Luar biasa. Dan ada keanehan makamnya Syekh Al-Nawawi Al-Bantan itu dilewati sama jalan layang. Jadi ada muter gitu. Gak berani dibongkar. Cuman makamnya Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantan gak berani dibongkar. Kisahnya unik, nanti saya kapan-kapan cerita supaya saya diundang lagi. Di dalam makalah yang pertama ada sabda dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalimatnya tungguin ya. Khoslatani la saya Abdul minhu. Jadi ada dua keutamaan ini yang gak bisa disaingi sama apapun. Dua keutamaan yang gak bisa disaingi sama apapun. Yang pertama al-iman billah, iman kepada Allah. Yang kedua wanaqulil muslimin, peduli, respect, saling tolong menolong kepada sesama muslim. Dua. Sebetulnya sebaliknya ada dua hal yang gak bisa disaingi sama apapun nih keburukannya. Yang pertama syirik kepada Allah. Yang kedua gak peduli sama saudara muslim. Maka kurban itu adalah pengorbanan cinta kita, sebetulnya membutuhkan cinta kita kepada Allah. Karena setiap dari kita sebetulnya adalah Ibrahim. Dan kita itu punya Ismail tanda kutip yang lain. Maka kenapa di dalam Quran itu tulisnya juga lakot. Kita disuruh juga mengambil hikmah pembelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beberapa syariat itu masih ada syariatnya Ibrahim sampai sekarang. Ditindik, disunat, laki-laki perempuan itu syariat Nabi Ibrahim. Sofa, marwah, lempar jumroh, sembelih itu syariatnya Nabi Ibrahim. Maka yang pertama adalah mengimani Allah. Berarti hal yang paling buruknya adalah syirik, menyekutukan Allah. Karena saya suka bilang, stop dengerin lagu yang galau, Besti. Karena lagu galau itu bikin hati-hati, bisa jadi kita murtad qauli, murtad lisan kita. Kaulah segalanya,
Kau yang paling berarti dalam hidupku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Bayangin. Andai angin meluap kan ku telah isi bumi hanya untukmu. Ku telan isi bumi untukmu. Justru kamu yang bakal ditelan bumi. Kenapa jadi kamu yang nelan bumi? Nggak akan bisa. Terlalu berlebihan dalam mengatakan cinta kepada seorang wanita. Hati-hati, jadinya murtad qauli. Sehingga kita mengatakan bahwa dia lebih hebat daripada Allah. Jadi lupa sama Allah. Maka lagu-lagu sekarang banyak lagu-lagu yang psikis sebenarnya. Jika tidak hari ini, mungkin minggu depan. Jika tidak minggu ini, mungkin bulan depan. Jika tidak bulan depan, mungkin tahun depan. Segala harapan kan datang yang kita impikan. Janganlah menyerah dulu, waktu masih panjang. Semoga doa kita selalu. Saya nggak terlalu lanjut karena saya terlalu sibuk ngapalin Quran dan lagunya sikis semua ya. Jangan salah. Terus apa lagi sih? Jangan salahkan pahamku kini bertuju siapa yang cinta pada nabinya tentu bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, turin kemanapun. Kalian ini lagunya sekarang yang mellow. Jangan dengerin yang mellow cepet mati. Dengerin salawat. Saya dikasih sama guru saya. Kalau lagi sedih, lagi galau, kamu salawatnya salawat 70 kali. Jadi pegang dada sebelah kanan. Kan kayak gini. Penyakit hati lapisan paling luar itu kan sudur itu. Sudur itu lapisan hati paling luar, tempatnya resah, gelisah, gundah, gulana, sedih yang tiada berujungan itu sudur. Makanya ada alam nasroh laka waswisu fi sudur. Sudur itu lapisan hati yang paling luar, tempatnya gelisah, keresahan. Makanya kalau di Quran itu ada surat Yunus ayat ke-57. Ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wasyifa'ul lima fisudur. Quran itu disebutnya wasyifa'ul lima fisudur. Jadi apa? Obat atau penyembuh bagi setiap hati yang terluka. Itu ngaji. Sis, halo assalamualaikum. Kalau baju kotor cuci, kalau badan yang kotor mandi, kalau jiwa yang kotor ngaji. Kamu jiwa yang kotor karaoke. Gimana gak makin pusing? Jiwa yang kotor judi, jiwa yang kotor, hati yang kotor resah, main cewek, malah maksiat. Hancur Besti. Hancur asli. Kamu dengerin lagu yang galau, wah makin pengen loncat itu dari Tokyo Tower itu apa sudah? Coba dengerin lagunya, coba pas lagi galau, lagi diputusin, lagi gagal nikah, lagi ngerasa hopeless, lagi ngerasa aku capek, aku yang kerja di Jepang, orang tua aku cuma tahu transfer. Adik aku ini buat semuanya aku berbahagia. Oh lebay atau sis, kamu mati pun orang tua kamu masih bisa makan. Jangan merasa kamu paling berperan dalam kehidupan ini. Kamu tuh dikasih rezeki sama Allah untuk banyak ibadah. Alhamdulillah Ustaz, orang tua saya tanggungan saya, anak saya, adik saya itu tanggungan saya. Saya dikasih rezeki sama Allah untuk terus berbakti, berjuang di jalan ini ya Allah. Alhamdulillah Ustaz, semoga saya diberikan kesehatan. Kalaupun saya mati, saya yakin istri saya, anak saya
Orang tua saya semua sudah ditetapkan rizkinya, tapi wasilahnya sekarang saya. Bismillah Ustaz, doakan saya supaya isi koma Ustaz. Gitu, bukan yang capek. Orang Sunda tuh bikin status indit butuh. Asik. Berangkat ngantuk, gak berangkat suntuk. Gas aja. Kenapa hidup kita banyak mengeluh? Hujan protes, ya mau hujan. Bayang kalau Allah bilang gimana aku aja. Gimana Allah aja. Hujan dari siapa? Assalamualaikum. Hujan dari siapa? Panas dari siapa? Enak musim panas atau musim dingin? Mau musim panas enak, musim dingin juga Enak. Jangan lihat dikitnya nikmat yang kita dapatkan, karena lihatlah siapa yang memberikan nikmat itu. Ya? Siapa? Allah. Panitia. Allah yang menggerakkan hati panitia untuk bawa teng-teng siapa? Ketua panitia. Ya Allah. Coba bayangin. Ini baru kelihatannya segini nikmatnya, belum yang gak kelihatannya. Itu rahasia Allah. Mungkin setelah saya ngisi, pulangnya saya dikasih apa yang kayak ini. Bisa jadi. Kode. Kayak kode biasa. Tugas kita itu udah gak usah banyak ngeluh. Kamu kalau lagi sedih, lagi galau, udah dengerin lagunya apa? 17 Agustus. 17 Agustus lalu happy. Jadi hidup kita ini penuh perjuangan dari penjajahan. Penjajahan apa Ustaz? Penjajahan cinta selain Allah. Maka saya pernah sampaikan surat Al-Baqarah ayat 165 di bulan Juni tahun 2024 di Masjid Indonesia Tokyo. Nominalnya si Mayasin Nafsau Ibtikesar. Al-Baqarah ayat 165. Ini terlalu banyak hafalan ayatnya jadi gini. Terlalu banyak denger musik. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah waladina amanu asyaddu hubbalillah. Itu nanti ditadaburi aja di rumah diulang. Surat Al-Baqarah ayat 165. Ada manusia yang kecintaannya lebih besar daripada kecintaan dia kepada Allah. Selamat datang istri saya. Mama, makasih ya, udah baru datang dari Sri Lanka. Emang tadi kamu dia pakai pesawatnya Sri Lanka coba. Istri aku yang itu ya, yang baju hitam. Jangan salah. Bukan baju-bajunya hitam, bahaya. Yang dicadar. Nah, itu istri aku. Dadah tuh mau takut salah paham. Kalau lagi gak usah lihat. Sama ini ya, Ayu kakak. Terima kasih udah datang Mama. Sengaja Mama jauh-jauh dari Indonesia buat datang tausiah aku. Liburan apa dia? Masih banyak ya. Buat ongkos sendiri ya, nikmatin. Aman. Jadi niat datang ke Jepang ini sebetulnya dapat kabar dari KBRI ada tiket timnas Jepang. Jadi kamu jangan tahu kepengen bisa ke Tokyo demi aku. Hai, sorry. Nah, tapi mau nonton timnas tanggal 10 di Osaka. Lalu kemudian Mama atau Bu Leni itu kemudian makan. Papa, mau berangkatnya sekalian saja. Oh, oke juga ya. Bolehlah sekalian isi yuk, bismillah tuh biar manfaat. Jadi ibadah kan. Ayo, unik dah kemarin. Dari tanggal 2 udah sampai sini. Sampai sekarang ada di Tokyo. Keliling insya Allah manfaat. Tapi nanti acara inti itu adalah di Nagoya. Di Nagoya, di Osaka. Nonton bola.
innamal a'malu kan semuanya tergantung dari niat. Jadi kalau mau nonton bola, ibarat niatnya nonton bola jadi ibadah. Gimana? Nonton bolanya gak anarkis, memanjat silaturahim, ketemu supporter yang lain, jadi silaturahim kan? Terus nanti kalau wasitnya wasitnya galak nggak jujur, nggak boleh menghina, karena udah hijrah. Jadi wasit astagfirullah. Jadi bagus. Nah, kemudian waktu di MIT tahun 2024 di bulan November, Desember, Bapak membahas tentang kalam di Al-Hikam. Ma'ahbabta syai'an ila kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairi abdan. Sesungguhnya seorang manusia itu ketika mencintai sesuatu selain Allah itu pasti akan menjadi budak dari apa yang dia cintai. Halo, assalamualaikum. Ada nggak orang yang diperbudak sama kerjaan? Ada nggak? Ada. Diperbudak sama pacarnya itu? Ada nggak? Ada. Ada nggak orang yang diperbudak sama klub sepak bola? Ada nggak? Akui aja MU tuh lagi bagus. Gak usah sok-sokan jadi musuhin aku gara-gara aku Liverpool. Sorry, beda bos levelnya. Yes. Gak ada nggak yang saling bunuh gara-gara klub sepak bola? Ada? Dibunuh gara-gara pacarnya? Ada? Ma'ahbabta syai'an illa kunta lahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi. Dan Allah itu tidak menyukai seorang hamba yang mencintai sesuatu selain Allah. Ya, gitu aja. Saya nggak pernah melarang teman-teman nonton konser, nggak pernah. Tapi kalau tujuannya jadi healing, nggak akan bisa dong. Kamu bahagianya sesaat aja. Ngaji sis, Ustaz Nasril tiap Ahad di sini ada ngaji, datang ke sini. Berondong-berondong, berbondong-bondong. Bisa nginep ya saja kan di masjid ya, di bawah. Ahad, pagi kan subuh dan subuh. Subuh sekarang Jepang amazing, seumur hidup saya baru subuh aja setengah 3. Oh my god. Puasa Arafah 12 jam. 16 jam. Masya Allah, ini bukannya kapan? Jam 7. Oh Akbar, Isya jam 8:30. Amazing. Subuh saya tidur jam 12 tangguh. Sayang ini luar biasa Jepang. Musim panas enak, musim dingin juga enak. Ustaz, kalau musim panas banyak yang seksi-seksi. Ada siapa? Saya lihat. Saya lihat. Kamu jangan macam-macam pada istri saya. Jangan musim panas. Luar biasa. Kata mama, seksi-seksi yang di kereta ya. Pak, alhamdulillah kamu pernah lihat. Tapi tadi kan kata mama yang rok merah, kamu lihat kan? Bukan merah, biru. Ma'ahbabtan saya laku talahu abdan wa huwa la yuhibbu an takuna li ghairihi. 2024 di bulan November Desember di MIT. Cinta yang kedua. Cinta yang ketiga sekarang. Khoslatani la saya abdul minkum. Dua keutamaan yang paling terbaik gak akan ada yang bisa saingin. Kau mau ahli ibadah tapi kalau gak ada dua ini bahaya. Halo, assalamualaikum. Asli brother, rajin tahajud tapi gak ada dua ini langsung. Apa yang pertama kata Rasulullah? Al-iman billah, iman kepada Allah. Sehat dari siapa? Sakit dari siapa? Karena apa kita sakit? Halo, assalamualaikum. Saya tuh punya sahabat, teman-teman satu majlis. Pas sakit itu ya Allah, jangan dulu sembuh ya Allah. Saya bilang kenapa? Bro, doanya kayak gitu. Dia bilang karena lagi sakit ini kan digugurin dosa. Nanti kalau disembuhin berarti dosa yang lain nanti dicicil. Lagi sakit lagi. Doanya
Apakah ada lagi? Modal dulu. Gak apa-apa sambil segini masih kerjaan kan? Tapi tolong jangan foto. Kenapa jangan foto Ustaz? Pasti gelap matanya. Maka yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah. Iman kepada Allah itu yakin seyakin-yakinnya bahwa sejatinya Allah akan menghidupkan listrik ini. Akan dihilangkan. Cek, kan? Hidup lagi kan? Nah, kalau sekarang boleh apa? Tapi kalau pakai filter yang Paris atau sorry kameranya bagus. Al-imanu billah, yakin iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih, kalau udah bab iman, maka sakit pun membahagiakan. Tapi bahagia jadi curiga. Terima kasih. Kamu ngapain nih? Oh, konsulat. Tadi Allah masih tahu isi air besoknya. Yeah. Al-imanu billah, yakin kepada Allah. Kenapa harus protes? Ayo. Berapa banyak orang yang tersiksa sama masa lalunya gara-gara perbuatan orang? Banyak gak yang tersiksa? Biasa. Capek Ustaz jadi orang baik. Kenapa? Aku baikin, dia nyakitin. Masa aku yang ditusuk, darah aku yang mengalir kena kaki dia, aku yang minta maaf? Gara-gara darah aku kena kaki dia, padahal dia yang tusuk Ustaz. Gak masuk di akal. Apa sih orangnya? Kalau bahasa Jawa itu ada bilang, ojo leren dadi wong apik. Jangan pernah berhenti menjadi orang yang baik. Tadi kata MC kasih tahu. Hal jazaul ihsan bilang setiap kebaikan akan berbalas nanti kebaikan juga. Kenapa repot itu? Siapa yang kemudian senantiasa menjadikan makhluk sebagai tujuan, sumber pengharapan, sumber kebahagiaan, mesti dikecewakan. Ya. Siapa yang menggantungkan kebahagiaan kepada makhluk, pasti akan kecewa. Gak usah diarep-arep. Maka tugasnya kita sekarang adalah al-iman. Pertanyaannya Ustaz, ini masih di dalam kitab Tasawwuful Ibad karya Syekh Imam An-Nawawi Al-Albani. Suatu saat Nabi ini bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, ini bertanya kepada para sahabat. Jadi kalau Nabi itu ketemu pagi-pagi itu ngobrol, diskusi. Suatu saat Nabi bilang, Kaifa asbahtum? Apa kabar kalian pada pagi hari ini gitu? Kalau bahasa Jepangnya apa? Kaifa? Genki desu ka? Genki desu ka? Apa kabar kalian hari ini? Kemudian dijawab sama sahabat, alhamdulillah. Pagi ini kami dalam keadaan beriman ya Rasul. Lalu kemudian Nabi nanya lagi, apa yang menjadikan ciri bahwa kalian itu beriman? Atau bahasa slang jadi kayak gitu. Emang ciri iman kalian apa? Kok pede banget kalian bilang beriman itu apa? Ditanya. Maka kemudian para sahabat bilang, ya Rasul, menurut kami ciri iman ini ada 3. Kami merasa beriman ini ada 3. Yang pertama, nasbiru ala bala. Kami senantiasa sabar ketika menghadapkan ujian. Yang kedua, wa naskuru ala rohat. Kami senantiasa bersyukur ketika mendapatkan banyak kenikmatan kelapangan. Yang ketiga, wa nardo bil qada. Kami senantiasa ridho kepada ketetapan Allah. 3 itu. Nah, 3 ciri iman ini kalau rame lanjut part 2. Oke, rame kita lanjut part 2. Serius banget, aku suka deg-degan kamu selisih. Ya jangan terlalu sore ya. Nanti masuk surga. Pengen masuk surga. Mau sekarang atau nanti?
Bu, sini aman. Yang pertama apa tadi? Nasbiru ala bala. Saya sabar terhadap ketika menghadapi ujian. Nah ini saya kasih analogi yang sederhana, tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi manusia itu pasti diuji, semuanya nggak ada yang diuji, semuanya diuji. Ada yang diuji sama anaknya, ada yang diuji sama orang tuanya, ada yang diuji sama adiknya, ada yang diuji sama kakaknya, ada yang diuji sama pasangannya. Ada pasangannya baik, ada yang udah nikah, pasangannya bermasalah. Ada yang pasangannya baik, anaknya bermasalah. Ada yang pasangannya baik, anaknya baik, mertua rudet. Pasangannya baik, anaknya baik, mertua baik, orang tua yang bermasalah. Orang tua baik, mertua baik, pasangan baik, anak baik, kakak beradik yang bermasalah. Kakak beradik baik, orang tua baik, mertua baik, pasangan baik, anak baik, tangga rudet. Gak habis-habis, semuanya pasti diuji. Gak ada yang diuji. Tapi ingat, la yukallifullahu nafsan. Nah maka ulama menempatkan sabar melewati ujian itu level 1. Mesti beres, nggak usah terlalu khawatir, rendah itu. Halo, assalamualaikum. Santai bro, santai bro. Kalau di stikernya alter ego di Mobile Legends, santai bro. Tapi sih nggak tahu Mobile Legends mau main, karena saya nggak ada waktu buat main gitu. Evos nggak lolos. PH, Tony PH kemarin kalah sama yang lain di PH juga. Terus kalau playoff kemarin Hazel di Aero luar biasa ya kemarin. Bisa menang. Terlalu dingin. Kemarin ada yang juga di. Ini kita pakai ikutin juga. Yang jelas Mobile Legends itu ada midline, good line, jungler, kemudian ada hero, ada XP line. Setiap hero itu ada kantornya, handphonenya, ada hero-nya berbeda. Kalau di situ pakai hero magical, berarti atributnya bisa pakai akhir seal. Tapi saya nggak terlalu ngikutin juga, masih ada waktu. Paham. Nah, tapi dominator, di AOK atau Rocking ya, kemarin yang player of Dota, ada main ke situ. Sekarang kita sih nggak ngikutin juga kalau Rocking. Kita lagi bahas apa sih tadi? Sabar. Sabar. Sabar lewati ujian level 1. Level 1. Kenapa? Karena pasti lulusnya, pasti bisanya. Mustahil guru ngasih soal tanpa jawaban. Tiba-tiba di sekolah SRIT Street. Di street ini tiba-tiba guru bilang, sekarang kita ujian. Hahaha. Bu kok susah? Ibu juga nggak tahu jawabannya. Gak mungkin. Allah kasih ujian mustahil tanpa jawaban. Makanya tadi saya cerita bilang dikit, hidup ini sebenarnya cari masalah. Masalah itu harus dicari. Jangan gak mau punya masalah, karena hidup kita ini pasti masalah. Tapi jangan bermasalah. Dan jangan pernah mempermasalahkan masalah. Ketika masalah itu dipermasalahkan, maka akan menjadi masalah. Jadi gimana Ustaz? Kesimpulannya, masalah adalah potensi ibadah. Rubah, masalah adalah potensi ibadah. Tadi di daerah, tadi daerah mana? Asahi Chiba. Di Asahi Chiba pengen buat masjid bukan berarti tanpa tantangan. Mungkin ada yang protesnya, kenapa masjid sebelah situ? Kenapa dia? Ada yang wah, ada yang mungkin. Cari masalah. Coba gak bangun masjid? Gereja misalkan. Mungkin ada masalah juga ya. Nah, cari masalah. Capek Ustaz ngejebak, suruh saya ngejebak cari masalah. Tadi dimarahin Sancho. Karena pekerjaannya gembak misalnya. Gembak kerja keras. Diajak sama Sancho karaokean sambil bingung kan biasanya, tapi saya nggak terlalu tahu gitu. Terus ada PL-nya gitu ya. PL-nya itu orang drama juga.
cari masalah. Tapi jadi masalah kalau nggak jadi potensi ibadah. Maka harus jadi ibadah. Kerja jadi ibadah. Makan jangan jadi masalah, jadi potensi ibadah. Maka kita makan itu kalau lihat makannya orang Muslim itu coba luar biasa. Mau makan aja ribet. Ribet gak? Orang Jepang mau makan, makan sini, makan sini. Orang Islam di Indonesia, di Jepang makan, mana logo halal? Udah ada logo halalnya masih nanya, ini ayamnya disembelihnya gimana? Udahlah jangan terlalu. Ustaz kayaknya ini walaupun ada logo halal, ini hanya sebuah logo Ustaz. Kayaknya nggak penting Ustaz. Udah dijamin yang dosa itu. Yang penting kita udah lihat ikhtiar kita cuma lihat itu dan logo halalnya Bismillah gas. Ustaz, ini Ustaz di sini, tapi ini kayak kemarin naik pesawat pas pulang dari Jepang, transit di Shanghai, nggak pakai Shanghai, Hong Kong, Malaysia, Hong Kong, orang Vietnam ngomong tuh Inggrisnya gitu. I'm from Indonesia. Indonesia, Indonesia where? Apa? Indonesia where? Indonesia where? Where? Bandung, Bandung, sahur. Maka kata pramugarinya, excuse me, do you want pork or chicken? But no, thank you very much. Saya nggak mau chicken. You're Muslim? Yes, of course I'm Muslim. You want convert to Islam? Shahadu? Tiba-tiba terlalu tiba. Dia bilang ya saya kalau mau Muslim ini ada ayam. Saya bilang nggak bisa makan ayam. Kenapa? Kristen alasannya sudah dijelasin sebetulnya. Takutnya dia nggak paham. Tapi yang paling penting saya nggak tahu bahasa Inggrisnya apa itu. Intinya mana bisi ngagorengnya di dua kuali sarua. Nah, mana bahasa Inggrisnya? Jadi same that word, you know? Nah, saya bilang saya nggak bisa. Dua-duanya sama. Dimana ada yang dagang, ada babinya juga, dagangnya asli kamu makan. Kalau dia tahu nih, do you want chicken or fish? Oke, saya mau chicken, karena saya nggak suka fish. Tapi kalau chicken or pork, nah saya nggak mau. Dia kata dia roti aja, oke roti. Terus dia bilang, do you want ice cream? Oh, of course, ice cream. I like ice cream. Pasti kasih ice cream, dilihat ingredients. I think no, thank you. Sebelah saya orang Jepang. Nah, dia mau liburan kayak di Indonesia. Dia bilang, es krim juga nggak boleh kata dia. Saya bilang, no, I can eat ice cream, but ingredients is problem for me. Dia bilang, agama kamu tuh ribet. Saya bilang, I'm very happy. And I'm absolutely very happy because our God is very care about us. Oh my God. Karena Tuhan saya peduli sama saya sampai urusan makan detail. Saya nggak boleh makan apa aja. Saya kalau masuk toilet kaki kiri dulu atau kanan dulu. Saya kalau bersih nggak boleh ditahan. Nggak boleh. Lepaskan. Kalau ada yang bersih, haji. Maka bilang apa? Alhamdulillah. Yang dengarnya bilang, yang bersihnya langsung bilang apa lagi? Terus dia bilang, soalnya balas-balasan. Coba bersihin aja diatur. Buat haitut. Itu kentut aja diatur di Islam. Kamu nggak boleh menghina kentut teman kamu. Teman kamu kentut terus kamu bilang, kentut nggak boleh. Kenapa? Jangan menghina seseorang yang kamu pun melakukannya. Kontol ini astagfirullah. Apalagi suka ada gitu, tiba-tiba bau. Siapa yang kentut ini? Biasanya yang ngomong kayak gitu, nah itu yang kentut. Itu makanya kentut silent itu selalu menimbulkan fitnah. Tapi ada kentut yang mode apa? Modenya tuh mode apa? Loudspeaker, prank, and then rod. Nah itu memang gak terlalu bau tapi malu-maluin aja. Nah yang paling horor itu adalah kentut yang mode getar.
itu biasanya sudah keluar dengan sesuatu yang Base, lain. base. Harus dicek. Kenapa ini jadi bahas kain ya? Lanjut lagi bahas iman ini. Maka sabar level pertama ujian pasti lulus. Contoh, teman-teman punya bayaran, harus ada yang dibayar. Misalkan ada bayar 5 juta, harus dibayar itu. Tapi kemudian itu diuji. Misalkan bayaran adik bayar 5 juta, karena belum ada uangnya misalkan. Kemudian kita misalkan mohon maaf, pinjol atau bang emok atau bahasa Jawanya bang lencit. Bang emok mengeliling juga saja. Kita punya bayaran adik harus sekolah bayar 5 juta. Masalah nih. Lalu kemudian kita selesai masalah itu dengan cara apa? Pinjam ke judol, pinjol. Maka pertanyaannya, masalahnya beres gak? Beres lah masalahnya. Butuh bayaran 5 juta, pinjam ke pinjol, terus dibayar. Masalahnya beres gak? Beres secara masalah ini. Tapi punya masalah baru gak? Nah, di mana tidak sabar melewati ujian, dengan sabar menjalani ketaatan, dengan sabar menjauhi kemaksiatan, mesti mengundang masalah baru. Siapa yang nikah jalurnya pakai pacaran, mesti bermasalah juga. Gak usah aneh. Halo, assalamualaikum. Nikah itu udah klik ketemuan deal, udah. Ustaz Nasril kurang apa coba? Teman masa cari? Gak usah, aku mau cari yang ditanya, Besti mau yang bad boy atau good boy? Terus dia bad boy. Kenapa? Seru Ustaz. Seru tapi hamil duluan. Coba sama Ustaz Nasril dipegang aja nggak mau Ustaz Nasril. Tolong jangan pegang. Kita bukan makhluk. Kalau mau deketin aku, dapetin Allahnya, baru aku. Langsung mobil. Sah. Nikah, baru malam pertama, sentuhan pertama, malu-malu dikasih. Main gaplek dulu, yang kalah dulu. Main gaplek. Oh, seru. Maka siapa yang melewati masalah ujian dengan maksiat pasti dapat masalah baru. Maka gimana Ustaz kalau saya pernah begitu? Taubat wasari ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ada satu mangkal Beda seribu takdir ya, itu Ali Imran ayat 133, posisi di sebelah situ. Bergegas menjemput ampunan Allah. Ada ngaji di SRIT, datang. Ngaji di MIT, datang. Setiap subuh Ahad, datang. Seminggu sekali minimal ngaji. Ikhwan Jumatan datang Ikhwan. Kalau bisa, kalau masih kerja ya udah. Tapi kalau bisa dinegosiasikan, negosiasiin. Pak ini gimana? Kasih gimana Pak kalau saya bisa masuk lebih awal atau saya pulang lebih akhir, tapi saya bisa nggak untuk kemudian Jumatan ini izin Pak? Negosiasi. Kalau nggak bisa ya udah. Yang penting udah berjuang. Jangan sampai udah disediain waktu sholat nggak dipakai sholat, dipakai nudut. Telepon. Kata saconya dia lagi sholat luar biasa. Pas dicek lebih nudut. Baik, dibongkar itu nanti musola. Siapa yang datang ke sini kemudian saya ngutang sini dulu, baru kemudian saya bisa ke sini. Gimana nih Ustaz? Bismillah, dari sekarang ikhtiar dengan sebaik-baiknya. Ikhtiar brother and sister fillah. Halo, assalamualaikum. Ada, udah datang ke Jepangnya, dapat gaji gede, gengsinya tinggi, hedon mulai naik, makan mulai ngaco, nggak mau hemat. Mulai dari sekarang hemat, hidup kita sederhana aja tuh. Pakai odol dikit-dikit. Orang saya kemarin di Shizuoka. Itu di Shizuoka. Poek, tahu gak poek? Gelap. Saya bilang ini komplek gelap banget. Kalau rampok di Indonesia senang ini di sini. Ternyata kata sini Ustaz, di sini kalau malam matiin lampu, mereka hemat lampu. Masya Allah. Terus saya jalan sampai megang HP untuk HP saya ada lampunya center kan. So, lihat. Kalau pakai yang Nokia, ada. Coba, luar biasa hemat. Kita makan gaya yang hemat, jangan yang gaya-gaya baju yang sederhana, jangan yang terserah sih gimana ngomongnya bebas. Atur aja. Maka al-imanu bila sabar, berarti ada 3 sabar itu.
Sabar yang pertama lewati ujian, sabar yang kedua jalani ketaatan, sabar yang ketiga jauhi maksiat. Di Quran itu ada kalimat bagus, ittaqillah, ada ittaqullah, ada atiullah, ini beda. Nanti ada Nasrul bisa dikoreksi kalau saya salah. Ittaqillah ini kalau tidak salah ada sekitar 69 kali di dalam Al-Quran. Kalau atiullah itu ada sekitar 19 kali di dalam Quran. What's different? Ittaqillah, ajakan takwa kepada seorang hamba untuk menjauhi kemaksiatan biasa. Tapi kalau atiullah, ajakan Allah kepada seseorang untuk menjalani ketaatan. Itu 19 kali. Kalau yang menjauhi maksiat itu ada sekitar 69 kali. Apa hikmah yang bisa kita ambil? Jauhin maksiat lebih berat daripada menjalankan ketaatan. Teman-teman datang ke sini dengan effortnya, pakai MRT atau pakai by car, or by sepeda, atau by nebengers. Kita sampai ke sini dengan perjuangan, of course, tapi yang paling berat keluar dari sini. Dan keluar dari sini gak maksiat, itu yang luar biasa. Sederhana aja gak maksiatnya. Keluar dari sini jangan minjem sendal orang. Keluar dari sini latihan gak sembarangan pakai sendal orang. Gosok, gak boleh. Gosok. Saya pakai sendal ke masjid, tiba-tiba sendal saya basah, ada yang pakai wudhu nggak bilang dulu, nah itu gosok. Nggak boleh, izin dulu. Saya pernah ngisi di Garut di Wanaraja, you know. Begitu saya ke Wanaraja, kemudian saya mau wudhu, kata bapak DKM, Ustaz kalau mau pakai wudhu pakai sendal ini dulu aja. Terus saya tanya, ini sendal siapa Pak? Ini sendal jamaah Ustaz. Nggak bisa, nggak apa-apa Ustaz, dia ridho kok. Kenapa nggak sendal bapak? Si bapaknya mikir dia juga. Kenapa dia harus nawarin sendal orang yang belum tentu ada izinnya? Jangan, izin dulu. Coba di Jepang, Masya Allah. Saya bilang di Jepang berapa kali. Jepang itu mempraktekkan nilai-nilai yang sebenarnya diatur di dalam Islam. Islam di Indonesia itu Islam yang kaya nilai teoritis tapi miskin nilai-nilai prakteknya. Coba kita praktekkan nilai-nilai yang bisa kok. Ternyata teman-teman Indonesia yang Islam ketika di Jepang bisa kok adaptasi. Oh ya, bagusnya kayak gini. Mau bikin SIM di sini, ribetnya luar biasa. Baru masuk, tutup pintu, nyalain mesin, langsung bisa gagal. Sebelum dinyalain, lihat dulu kiri kanannya, kolongnya, ada apa, ada kucing kah, ada anak kecil lewat. Coba sampai kepikiran ke sana, di kita bikin SIM. Ya cukup tahu aja. Cukup tahu kan dalam itu. Gokil di sini diperhatiin. Maka nggak sembarangan ketika kemudian dijalankan Islam, ketika dijalankan selamat hidup kita. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maka sabar dalam jalani ketaatan, sabar lewati ujian, sabar. Nggak ada jawaban yang lain kecuali sabar. Ustaz saya punya hutang 200 juta, sabar. Ustaz saya punya hutang 1 miliar, sabar. Ustaz saya dikecewain sama sahabat saya, sabar. Ustaz saya punya sabar. Yang kedua, wa naskuru ala rohai, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu nyampe sesuatu pasti. Iya. Udah asar ya? Kalau belum 5 menit lagi oke. Apa tadi? Sabar. Yang kedua, syukur wa naskuru ala rohai, yaitu bersyukur atas segala kenikmatan yang sudah diberikan Allah. Lapangan hidup, kemudahan hidup itu bersyukur. Faskuruni askurkum waskuruni walatak. Faskuruni askurkum waskuruni walatak. Ingatlah kepada Allah, maka Allah akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepada Allah, janganlah kamu lupa. Itu ayat 150 berapa? 152. 152 Al-Baqarah. Yang ketiga, saya percepat. Nanti teman-teman bisa tanya jawab. Teman-teman silakan bertanya. Nah, teman-teman yang lain nanti boleh menjawab.
Yang ketiga baru wanardo bil qada, ridho kepada ketetapan Allah. Mau digimanain sama Allah terima. Gak ada yang pernah bercita-cita atau mungkin bidam-bidamkan pengen itu mungkin ya. Ada sesuatu yang kadang gak sesuai ekspektasi harapan kita. Halo, assalamualaikum. Pernah ada yang berdoa kayak gini, ya Allah, udah lama gak disakiti, ya Allah, ya udah lama gak dikhianati, ya Allah pengen ditipu. Gak ada yang pernah berdoa itu. Tapi pertanyaannya, kejadian sesuatu yang gak pernah kita minta, kejadian. Tapi ada yang sering kita minta, gak jadi-jadi, ada juga? Ya. Coba. Gak pernah kita minta dikhianatin orang, dikhianatin tapi ada sesuatu yang sering kita minta, gak jadi-jadi. Jadi gimana tuh? Arif nafsaka minat tadbir. Istirahatkan dirimu dari sebelumnya hal-hal yang bukan urusan kamu. Just do the best. Lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Semua itu. Ada potensi kebaikan, do. Gak usah pikir terlalu panjang, oh nanti ini ribet, saya emang gak suka. Kalau bisa, mungkin aja. Ada kebaikan, bisa saya bantu, dah. Gak bisa, dah. Orang tua minta kirim, ini soalnya gini, sisa uang cuma segini. Kenapa susah bilang, Ma, aku tuh sebenarnya punya uang, sebenarnya pengen nabung sih buat nikah. Ini aku udah safety segini, tapi kalau mama butuh ya gak apa-apa, doain apa aja, Ma, ya ada rezekinya yang aku transfer, Ma. Dah. Kenapa harus tiba-tiba bohong sama orang tua? Aduh, Ma, punten lagi gak punya uang, bener-bener jadi gak punya uang lagi. Atau enggak, uangnya malah jadi lebih mudah ketika dipakai maksiat. Biasanya gitu ya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasanya gitu. Kalau kamu sedikit pelit dalam kebaikan, biasanya nanti uang itu tetap keluar, tapi bentuknya malah jadi maksiat ternyata. Atau jadi belanja sesuatu yang sebenarnya unimportant thing, gak terlalu penting dalam hidup kamu. Kalau ada potensi kebaikan, kasih. Kayak ada nih, ini bikin masjid ini, kita kayak capek banget. Wah, masjid ini lagi dibangun, yang ini udah dibangun, ini dibangun. Ya udah, kita ada gajian, ini cimang sini, ini cimang sini, sini cimang. Sehari sedekahnya kita misalnya sebulan, kan gajian kita kan sekitar 80 juta sebulan. Nah, Amin. enak kan sini cimang, sini cimang, sini cimang. Ya, bismillah ya Allah. Dan saya nggak ngerti apa-apa ya Allah. Saya hanya mengamalkan hidupnya Allah, bismillah. Kadang kita ngasih aja masih banyak mintanya sama Allah. Jadi ada orang yang ibadahnya aja gara-gara ada masalah gitu. Jadi harus ada hutang dulu baru taat. Harus ada hutang dulu, harus ada sakit dulu baru ya Allah. Kalau nggak ada sakit susah. Makanya coba dari sekarang kita latihan wanardo bil qada, ridho sama ketetapan Allah. Latihan sama-sama. Saya juga ya sama. Saya nggak pernah minta ada titik-titik itu, nggak pernah minta. Saya akan menjadi ustaz. Nanti yang bisa dakwah ke Jepang. Saya cerita sama Kak Widi. Buat menerima dakwah Jepang itu mesti isi koran dulu. Karena kan dakwah saya di Korea belum tuntas. Kalau nambah Jepang bahaya. Nanti kan jadi begitu sibuk. Di Indonesia juga belum tuntas juga. Maksudnya ya gak akan pernah tuntas sebetulnya. Artinya ada yang diurusin. Ternyata isi korannya malah bagus. Ternyata 3 hari, berapa hari berikutnya visanya keluar, maka harus ke Jepang. Artinya tetap harus diurusin juga. Saya senang ke Jepang itu gak pengen nginep di hotel. Jauh-jauh ke Jepang kok nginep di hotel. Kalau bisa nanti saya ke Tokyo tuh teman-teman punya asrama, saya tidur di asramanya teman-teman. Boleh? Boleh. Gantian nanti ya. Nanti apa yang punya asrama, aku kesana nginep. Gak usah ngerepotin lah, saya insya Allah mandiri lah. Bisa mandi sendiri, gak usah dimandiin. Gak usah ngerepot-repotin, yang penting saya bisa-bisa. Tapi kan masa aja sih kamu gak ngasih aku makan. Gak ngaruh. Yang penting gitu, enak, karena kenapa? Aku jadi tahu sumber masalah. Jadi banyak hal yang sebenarnya ada permasalahan, pengen diceritain tapi gak bisa gitu. Tapi kalau di tempat awat gak bisa, maaf ya. Di laki-laki ya. Tadi tak keliling, ingat-ingat kan bisa. Kalau di Chiba, Chiba kan tadi ya Chiba ada. Kemarin di Hamamatsu sama rumah siapa,
enak. Terus ketemu sama, mohon maaf karena saya orang Jawa Barat, saya Persib. Akhirnya ketemu sama Balaya, Viking Japan, itu terus pagi ketemu. Meskipun masih pada mabuk itu saya nggak apa-apa. Waktu itu orang yang suka mabuk itu masih umatnya Rasul, masih harus saya sayang. Semanusianya manusia, se-Abu Jahal, seburuk-buruknya manusia, saya kira ya masih punya potensi kebaikan selagi dia masih hidup. Tidak apa-apa, mungkin belum kenal kebaikan pasti pelan-pelan. Tapi ya saya bilang banyak kebaikan juga kan, mereka baik alhamdulillah. Ustaz nanti kapan-kapan ya ke rumah saya, oke siap. Nah kemarin kita ketemu di stasiun bus station sama teman-teman Viking sama Masu, Bobotoh sama Masu. Terus kita ngobrol, dia namanya, masya Allah baik banget. Alhamdulillah. Itulah 3 poin dulu ya. Sekarang kalau ada yang mau ditanya itu sampai 3, 1, 2, 3, terima kasih. Ada yang mau isi kertas atau mau dibacain isi kertas ada? Ada? Atau ada yang mau nanya langsung? Ada pertanyaan, ini udah mau masukin soal. Buru-buru. Kalau bisa lebih jauh. Ada yang mau nanya? Yang dipersilakan untuk Ahwat dan apa ini yang jadi? Dibalik. Dari Ahwat dulu. Boleh. Ngalir saja. Ngalir kalau mudah-mudahan. Langsung ya? Langsung nanya ya. Kalau intro tidak terlalu banyak. Boleh yang itu dulu. Kerudung coklat muda. Oh 2 ya. Gak apa-apa ya teh ya. Ya. Nah, segitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa. Siapa? Nisa. Bisa. Bisa. Biasa. Bisa biasa. Ini saya mau bertanya tentang tapi tidak sesuai sama tema yang di sini. Oh, nggak. Unek-unek kayaknya. Oh iya, nggak apa-apa. Saya juga nggak tahu temanya. Itu cuma ngomong apa yang pengen diomongin. Kamu dari mana? Dari Indramayu. Oh enggak, maksudnya di Jepang. Jauh banget dari namanya itu. Dari Ciba. Oh, Ciba. Berapa jam di sini? 1 jam setengah. Sama siapa? Sama temen ini. Oh, yang ngajaknya siapa? Enggak ada, cuma berdua kita udah lihat. Oh, emang udah ada niat. Pengen ketemu aku atau ngaji? Dua-duanya. Oh. Ya. Bagus pertanyaannya luar biasa. Iya, iya. Apa teh? Di sini tentang mungkin rumah tangga saya sudah menikah Oh, kali itu tak promosi gitu. Dan nikah. dan nikah Mama, itu usia berapa? tahun ini 27. Oh, tahun ini ya happy birthday, masya Allah. Sudah lewat. Oh, udah lewat ya. 27 ya. Teteh berapa bersaudara? Oh iya, pertanyaan aja dulu, pertanyaan dulu. Pertanyaannya tentang rumah tangga. Suami di sini. Di Indonesia. Oh, di Indonesia, di Indramayu. Iya. Jadi saya mau minta Apa tuh? solusi dari Pak Ustadz. Permasalahannya di sini aku harus ngikutin kemauan orang tua saya apa kemauan suami saya. Tentang apa tuh? Oh
Apa tuh? Sabar ya saya. Apa tuh? Kamu ikutin apa? Apa yang harus diikutin sama Teteh coba? Jadi Suami minta. ya, orang tua saya minta saya bikin rumah Oke. Di Indramayu. di Indramayu di tanah orang tua saya. Sebelum nikah saya dan suami sudah sepakat untuk mengikut Bikin saya rumah. bikin rumah di tanah orang tua saya. Tapi berhubung pas saya balik lagi ke Jepang, di rumah ada permasalahan yang suami tidak mau ikut ke saya lagi. Ikut Ke Tidak Indramayu. mau tinggal di rumah rumah Teteh. saya lagi. Oh, terus? Karena saya, apakah aku harus mengikuti kemauan orang tua yang harus tinggal di dekat rumah orang tua saya? Apa aku harus mengikut ke suami saya? Dan sedangkan misalkan saya menuruti kemauan Orang tua orang tua, kemungkinan saya berpisah dengan suami. berpisah atau berpisah keranjang yang Keranjang. masih Mau bisa kan? Lagi serius ini Pak. Oh, ini aja. Sebenarnya solusinya sederhana sebetulnya. Solusinya sederhana banget. Solusi saya udah kebayang rumah saya udah kebayang. Jadi gini, gak semua laki-laki itu nyaman tinggal di rumah mertuanya itu yang pertama. Dan saya selalu bilang kenapa Nabi itu bilang kalau udah nikah pisah rumah dengan orang tua, because supaya gak banyak konflik itu satu. Kalau bisa pindah tuh. Sekarang tugasnya itu cuma mengkomunikasikan dengan ibu, dengan suami, ngedamain dulu aja. Tapi syarat dari saya, utamain dulu pisah ranjangnya tadi. Maksudnya pisah rumah, pisah ranjang bahaya deh. Pisah rumah dulu sama orang tua, ikutin suami dulu. Selebihnya detail informasi Teteh pengen ngobrol. Nah nanti di belakang Teteh ada Teh Rini, dengerin curhat Teteh sampai beres. Ya. Tapi jangan lama-lama karena kita harus berangkat juga. Nanti bisa ngobrol sama Mamam ya. Sekarang ke belakang nanti sama Mamam ada istri aku yang cadaran. Nanti Teteh bisa ngobrol panjang sama dia dulu ya, curhat. Silakan kalau mau sekarang boleh, Mamam lagi available for free. Ya, oke. Karena mungkin nanti ada informasi yang private yang saya dan kita nggak usah dengar, biar Mamam aja yang dengar ya. Karena itu urusan rumah tangga, jadi Teteh sama istri Papa, istri saya. Papa. Makasih ya Teh. Makasih Pak Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ada lagi laki ada Dari laki-laki. laki-laki ya. Pakai ini enggak. Oh ini Bu, yang ini ada itu gua bebas apa tuh. Yang perempuan tadi ada lagi tadi mereka tahu dari kertas ada yang masih. Ada. Oh iya siap. Gila bohong. Sebutkan nama berdiri saat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama? Ya, perkenalkan nama saya Rahmat Trianto. Coba? Rahmat Trianto. Rahmat Priyanto. Kelahiran Kelahiran Cilacap. tahun 2000. Berarti sekarang 25 tahun. Ya. Udah nikah atau kerja di Dan di Jepang. kerja di Jepang. Sebagai Bapak, saya baru mau pindah ke Kaigo Belan. oh Kaigo. Ya, pindah bidang saya. Bidang. Usia 25. 25 tahun. Sudah nikah atau belum? Belum. Ini yang saya tanya, kayak saya tanyakan. Oh apa ya? Apa? Sebelumnya saya terima kasih ke Mas Iji, ONC dan Sultan yang sudah memperkenalkan saya. Jangan bilang Saya sama bertanya. akang aja. Oke, Biar siap kelihatan akan. berbeda. Siap Kang. Izin saya mau bertanya mengenai izin dari orang tua. Kalau kita mau nikah itu kan ada
cewek yang dia maksudnya dua bersaudara, dia cewek sendiri di keluarganya. Kemudian bapaknya itu punya cita-cita. Iya. Dua cita-citanya itu, satu ingin haji dan dua ingin menikahkan anaknya. Iya. Kemudian sementara sebagai kita sebagai manusia kan pengen yang cepat-cepat ibaratnya nikah gitu, Ustaz. Oh. Kita ingin nikahnya itu di sini saja, tapi karena kemungkinan ada penolakan dari orang tua, jadi sebaiknya gimana gitu, Ustaz? Apakah kita tahan saja atau coba ungkapin dulu? Bebas sih, itu mah gimana? Hah? Iya kan bebas. Yang mau naik haji itu tadi mertuanya ya? Ya, Mertua itu calon AA. AA udah punya calon. alhamdulillah sudah. Sewa. Kamu udah gini-gini. Oke. Lewat tuh skip aja. Iya, bebas. Solusinya. Ya, solusinya gitu. Maksudnya kita coba aja atau kita sabar dulu biar nunggu kita pulang dan kemudian nikah lagi. Oh, dia sama-sama di Jepang. Kebetulan baru sampai di Jepang. Oh, baru sampai Jepang. Kalau saran dari Pak sih obrolin dulu. Karena gitu. Kalau di Sunda itu dari Sunda, dari Cilacap. Dari Cilacap. Di Sunda itu ada falsafah gini. Hade goreng ubasa. Jadi itu artinya baik atau buruk itu sama bahasa, sama ngobrol. Maka saya suka bilang kunci sukses rumah tangga itu 70% sebetulnya adalah ngobrol, komunikasi. Maka sebelum menikah pun sama. Untuk bisa sukses menikah itu salah satunya adalah komunikasikan aja. Kayak misalkan tadi ada keinginan, kan baru ingin ya, keinginan belum jadi satu yang apa? Kalau di dalam ini udah yang pasti ya, belum, masih ada keinginan. Nah itu biasanya dikomunikasikan. Kalaupun bisa mengkomunikasikannya, ngobrolin kenapa harus nikah dulu, Waktu tinggal berapa? Hubungannya apa, Udah kan? kemudian bisa sama-sama Langsung ke memberikan yang syahadat aja dulu. harapannya lain. Saya kira Pertanyaan bisa tutup dibantu. aja dulu. Kalau bisa ngobrolin dulu tentang cita-citanya AA, harapannya AA sama teteh apa, dengan pengen nikah dulu itu, dan pengen sederhana, misalnya di sini aja kayak gimana, untuk apa. Nah itu saya kira ketika diobrolin orang tua bisa paham daripada sekedar enggak lah pokoknya nikah aja dulu, nggak usah itu dulu kan, itu nggak akan paham. Tapi ketika kita pengen membahas itu jadi lebih detail, itu insya Allah orang tua kita paham, atau orang tua dia juga bisa paham. Ketika kita mampu menjelaskan itu dengan baik, mohon maaf mungkin gitu ya Kak ya. Baik, terima kasih Kak. Ya sama-sama kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke, saya percepat ya pertanyaannya biar banyak yang bisa kejawab. Oh, udah asal. Oh iya, alhamdulillah ada yang mau syahadat dulu. Ya sebelum melanjutkan pertanyaannya, karena ada teman kita akan melantunkan syahadat. Bukan syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat yang mudah-mudahan bisa membawa temannya yang lain dipakai lagi nih. bukan menjadi negara yang minoritas lagi, mudah-mudahan menjadi yang mayoritas Islam. Amin. Kok gak ada yang amin? Berarti itu bergebu-gebu ingin menambahkan ajaran Islam di negara yang minoritas ini. Nyong Jin. Cowok atau cewek? Kalau baik Bagi makan. ceweknya orang Indonesia, cowoknya orang Jepang. Baik. Baik. Ya udah diangkat saja. Udah bisa bilang assalamualaikum. Masih bagus kan? Deo. Oh Deo. Adeo. Adeo. FTV. Yuk cari sebelah sini. Ayo cari pula. Aduh, Bapak Arif di sini. Inggris.
Ada mic satu lagi? Oh itu. Jelasin. Yang pertama saya mau menjelaskan. For the first thing, is about when you convert to Islam. Okay. For the first thing that very important is ini saja aja bang ya. Jadi paling terpenting itu yang pertama bahwa masuk Islamnya tidak ada pasangan. 一番大事なことは、最初は誰でも、自分からイスラム教ですね、僕、イスラム教に入りたい、誰でも、なんか、圧迫されたり、本当に自分から、それが一番大事。いや、Dari diri sendiri tidak ada pasangan. Apa alasan pertama tertarik ke Islam aja? Boleh. 理由は何ですか？先生ini guru dosen bahasa Jepang. Oh di sini ya. Kebetulan dosen bahasa Jepang. マレーシアに行った時にモスクを見て、あとそこで初めてバザーに行ったんですよ。それがすごい気になって、その後一人で海外旅行の時にインドネシアに行って、あとトルコに行って、あとバングラデシュ、パキスタン、中国、あと UAE、カタールとかサウジアラビアに行って、いろんな国に行ってモスクに行ってアザーに行って。 dengar bahwa ada suara azan, maka saya merasa ada sesuatu yang ada di dalamnya. Lalu setelah itu saya pergi ke Indonesia, ke negara-negara berbagai negara, misalnya ke Saudi Arabia, semua itu mendengar bahwa azan itu sesuatu yang membuat saya bergetar. Saya bergetar. Jadi ada sedikit yang dia dari ada dia di internet. Sudah saya sampaikan lihat Islam dari Quran dan Rasulullah SAW karena banyak umat Islam yang mencontohkan baik. Yang kadang kita akan kecewa ketika melihat pelaku umat Islam karena mereka belum mengerti apa yang menjadi agama mereka. Dan nanti saya sebutin syahadat sebagai syarat masuk Islam. Itu kita perlu menyampaikan 2 kalimat syahadat. Yang pertama, kalimat persaksian bahwa tidak ada ilah selain Allah, sesuatu yang disembah kecuali Allah. Yang kedua, mengakui bahwa Nabi Muhammad yang harus kita ikuti adalah utusan dari Allah. Siap? Mic-nya nanti diberesin.
yang lain sahaja. Saya akan pakai bahasa Arab pertama. Yang kedua nanti pakai bahasa Jepang. Atau mau bisa bahasa Inggris? Nanti saya bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu anna ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada bahwa Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini prosesi berikutnya sudah disiapkan. Saya menunjukkan. This certificate proof of conversion to Islam. We heard the certificate that is Rio Narasiwa. Jabat Nationality, the OPD of birth 1996, and first President himself today, expressing his desire to authentic, expressing Islam, saying, Shahada Allah, Shahada Muhammad Islam, you read it after me like yesterday, then the sign here, sign. We give you this is Holy Quran, in Japan translation. And so this is the Holy Quran, translation in Japan. And also, so Muslim when someone convert to Islam, so kita sedekah untuk memberikan kepada kita kasih. Dan ada student lain. So we take a picture. Mau sertifikat dulu aja. Kecil kekecilan. Taruh.
Oke. Boleh di-post di keislamannya atau gimana? Takutnya nggak boleh di-post. Oh, nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Keluarganya tahu tidak? Oh iya, iya. Apa ahli teknologi? You are my brother. We have problem, you talk with me, so okay. This is your friend, your brother too. Okay. Kita semua jadi saudara. Saudara harus saling bantu. Sudah nikah atau enggak? Oh, tahun depan. Tinggalnya di Indonesia? Di Bandung. Orang Bandung. I'm from Bandung. I'm very happy. I'm from Bandung, okay? Kita foto lagi. Ini oleh ya. Piking dan piking jadi piking. Boboton. Kada rencana ke barak. Oke ya, nanti kamu ikut versi ya. Sama tidak apa aja. Ya, terima kasih ya. Kalau nanti dijaga ya. Jadi berarti orang Bandung. Di mana Bandung? Oh, Jatinangor. Sumedang. Kasih. Ini setelah ini tanda tangan ntar di ruang kepala sekolah habis acara pelan-pelan mau ngobrol katanya. Iya. Ya, alhamdulillah ya bertambah 1 follower piking. Terima kasih. Alhamdulillah. Oh, harus bisa bahasa Jepang ya. Kalau nanti kayak tadi itu ya apa tadi asal itu? Aku bersaksi itu apa tadi bahasa Jepang? Soning si mas. Atau aku ibu jadi kejutan itu. Iya Bu ya, terima kasih Bu ya. Ya, insyaallah. Ya, yang nanya cukup ya, ini udah mau maghrib, ada lagi? Ya, alhamdulillah. Mungkin karena waktunya dan ini pun udah banyak yang masuk ke MC. Apa? Apa yang masuk? Apa yang masuk? Oh, ini ada banyak. Banyak yang masuk ke MC. Ini. Oh, iya. Udah kebaca nih. Kesenjangan secara finansial, di mana ini menimbulkan kekhawatiran ke depannya dan juga keraguan wanitanya memiliki penghasilan lebih besar. Cewek yang punya penghasilan lebih besar, gak usah sombong. Kalau nggak sombong, gak usah besar egonya. Makanya kenapa Nabi mewanti-wanti kalau bisa perempuan itu udah nurut sama suami, gak usah kerja. Sebenarnya bukan gak usah kerja, boleh kerja asal taat sama suami. Ikut sama suami. Kalau perempuan punya penghasilan, khawatirnya nanti egonya makin gede, ngerasa semua bisa sendiri, bisa aku sendiri tanpa kamu. Itu kalimat yang gak pernah ada dari Khadijah. Jadi kalau kamu mau menjadi seperti seorang Khadijah, jadilah seorang woman planner yang tulus mempercayai suami yang taat kepada Allah. Kalau suami ikut rudek juga males. Nah, kalau suami punya penghasilan, perempuan punya penghasilan juga, usahakan biaya pokok kehidupan itu pakai gajinya suami. Kalau have some fun, buat main, itu bawa uang kita. Tapi kalau buat pokok, biarin suami yang nafkahin kita, kayak beli baju, buat makan, itu dari suami aja, jangan sosok dari kita. Tapi kalau kita mau bantu suami juga boleh. Tapi saran dari papa, apalagi kalau udah punya anak, fokus didik anak, madrasah ulat.
dia support suami aja, saran dari Pak Opsi. Alhamdulillah saya juga sama istri, tapi dia harus hidup. Saya kalau saya, mohon maaf kalau kita ada different persepsi ya. Kalau saya itu nggak pengen istri saya itu disuruh-suruh sama laki-laki lain. Kayak dia, nanti meeting ya jam segini ditunggu, itu nggak terima. Kayak cukup aku yang cuma bisa merintah kamu. Posesif. Kalau saya tuh nggak sepakat gitu. Jadi biar dia di rumah berusaha penghasilan yang udah secukupnya aja. Kemarin juga nggak mampu bayar anak sekolah, nggak bisa ikut ujian, ya udah nggak apa-apa. Tiba-tiba kata kepala sekolahnya udah ada yang bayarin. Alhamdulillah. Saya cerita sama istri saya, kata istri saya, aku yang bayar. Ya rezeki mah dari mana aja ya. Istri saya sambil dagang. Istri saya cepat banget dagang. Kalau saya dagang juga, kalau dagang barang dagangan saya nggak bisa, tapi kalau dagang kayak TV, kulkas di rumah itu cepat saya. Saya masih nggak bisa dagang. Kayaknya ya fokusnya cuma belajar, ngajar, terus stop. Sisanya ya udah jalanin aja, sederhana hidup. Gak usah terlalu banyak ingin, karena ingin itu akan jadi bisa. Makanya di One Palace itu bilang, keinginan adalah sumber penderitaan. Jadi menderita. Kayak film-film sinetron Indosiar, Teteh ekonominya bagus, suami biasa aja. Teteh terima apa adanya. Iya Teteh, keluarga Teteh kan belum tentu. Suami jadi ketindas nanti. Dasar suami modal kondo, modal konyol doang, konsisten dan doa. Ya maksud apa kalau bisa yang sekufu bagus, kalau nggak sekufu saling ngerti, pahami keluarga, dia tahu sama-sama juga sudah bersama. Kalau bisa kira itu. Selebihnya kalau ada yang bertanya mungkin after ini aja ya, karena sudah waktunya. Tapi setiap bisa asal kalau ya saya masih di sini karena saya udah di jamak tadi. Ada yang lagi mau ngobrol di sini deh. Oke, gitu ya. Ini kamu petinya mirip. Ini kepake banget nih buat MC ya kan Yusuf ya. Kalau bapak ya ada. Kamu udah nikah belum sih? Kalau di Jepang belum. Udah, istri di Indonesia. Di mana? Subang. Subang. Sama sudah Empire dan Subang kamu juga. Itu istri kamu bukan? Oh iya. Kamu Subang. Udah punya anak belum? Udah 1, 2. Baru 1. Kenapa nggak dibawa ke sini? Nanti ya. Amin ya. Jangan macam-macam di sini. Jangan kritik kamu. Oh iya ya. Dekat-dekat masjid sini terus ya. Barakallah dan belajar ya. Makasih sekali lagi, makasih banyak. Saya sekali teman-teman. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika A'udzu bika syarri min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika ni'matika alayya wa alayya wa abu'u bidanbi wa a'udzu bika faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Doa terakhir di surat Al-Kahfi ayat 10 ini, kalau kita terjebak dalam kondisi yang kayaknya sulit, pengen jadi mudah, berat pengen jadi ringan, dan yang gak mungkin pengen jadi mungkin, nah saya ajak buat punya amalkan doa ini tiap habis sholat. Doanya saya sekali teman-teman sekali. Robban Atina min ladunka rahmatan wa haylan min
amri Min amrina wasyada. rasyada. Itu surat Al-Kahfi ayat 10. Dan terakhir tadi terkait banyak rencana punya masjid, saya sampaikan yang pertama, dulu masjid Islam itu menjadi sumber pemberdayaan umat. Ada 5 fungsinya. Yang pertama, Baitullah, menjadi rumah Allah buat kita ibadah. Yang kedua, menjadi Baitul Muamalah, tempat kebangkitan ekonomi. Yang ketiga, Baitul Mal, tempat mengumpulkan uang dari umat. Yang keempat, Baitul Tarbiyah, tempat pendidikan. Yang kelima, Baitul Dakwah, tempat menyebarkan agama Islam. Misalkan MIT, ini udah bagus. Ada Masjid Indonesia Tokyo sebagai Baitullah, ada Baitul Tarbiyah SR Street, berarti Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Kalau ada bazar berarti namanya jadi Baitul Muamalah. Kalau ada pengumpulan dana berarti menjadi Baitul Mal. Menyebarkan dakwah ininya Baitul Tarbiyah. Nah gini, dulu pola ini dipakai di Indonesia, maka setiap ada masjid agung pasti ada alun-alun, tempat berkumpul manusia, ada pasar, ada rumah pemimpin. Itu pola di Madinah. Ada Masjid Nabawi, di belakangnya rumah Rasulullah SAW. Ketika pindah kiblat, akhirnya rumah Rasul jadi di depan. Lalu kemudian ada tempat kumpulnya, ada tempat pasar di depannya, sehingga kemudian orang Yahudi itu jadi marah karena ekonomi umat Islam jadi maju. Maka di situ juga ada pendidikannya, ada sekolahnya. Maka saya harapkan siapapun yang berikhtiar punya masjid, jangan lupa tujuan masjid yang 5: Baitullah, Baitul Mal, Baitul Muamalah, Baitul Tarbiyah, Baitul Dakwah. Kembalikan fungsinya. Ada masjid, ada sekolah. Jangan kebalik, ada sekolah, ada masjid. Ada kampus, ada masjid. Ada masjid, ada kampus. Makanya pendiri kampus pertama di dunia itu orang Indonesia Islam. Makanya gamis wisuda itu gamis. Semua pakai gamis. Lalu toga itu bentuknya dulu adalah bentuk lingkarannya Ka'bah. Maka kalau orang di wisuda artinya siap jadi marbot masjid. Ketika kamu sebagai arsitek, sekarang kamu jadi arsitek yang bakti kepada masjid. Kalau kamu sebagai ekonom, jadilah ekonom yang bakti kepada masjid. Aslinya kita ini semua adalah marbotnya masjid, pelayannya masjid. Maka orang-orang yang ada di masjid, orang-orang pintar dulu. Maka semua lahirlah ada Al-Khairismi, kemudian para orang-orang hebat yang lahir dari masjid. Maka jangan jauhi masjid selama kita ada di Korea ini. Jepang. Selama kita ada di Jepang ini, saya doakan teman-teman dikasih keistiqomahan sama Allah. Tetap berjuang, hadapi kenyataan. Sulit untuk bertahan kalau kamu tidak bertuhan. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ustaz, saya minta izin waktunya yang tadi bertanya, kalau nggak